Di sini di atas adalah ukuran pada peta, sebelah kiri skala, sebelah kanan ukuran sebenarnya. Jadi kalau yang dicari ukuran pada gambar, berarti sama saja ukuran pada peta. Miss tutup nih ukuran pada peta. Kalau Miss tutup ukuran pada peta, berarti tinggal S sama ukuran sebenarnya. Skala ukuran sebenarnya sama-sama di bagian bawah. Kalau di bagian bawah berarti perkalian. Udah berarti ukuran peta, berarti rumusnya ukuran pada peta itu sama dengan skala dikali ukuran sebenarnya. Nah, di sini soalnya adalah tinggi gedung pada gambar. Tinggi gedung pada gambar Miss simbolkan ini ya. Miss simbolkan sama saja TP. Oke. TP tinggi gedung pada gambar atau peta ya. Itu sama saja skala dikali tinggi sebenarnya. Miss singkat tinggi sebenarnya. Nah, kita lihat tinggi gedung sebenarnya itu adalah 27 meter. Oke. Nah, skalanya itu adalah 1:150. Tinggi sebenarnya adalah 27 meter. Kalau seperti ini, ingat ya, skala itu satuannya cm. Kenapa? Karena kita buatnya dalam kertas gambar. Nah, kalian kalau menulis di buku gambar atau mengukur di kertas, pasti pakai penggaris ukuran cm. Nah, berarti tinggi gedung pada gambar juga itu pakai ukuran cm. Kalau pakai ukuran cm, berarti semuanya yang kalian kali-kalikan untuk mencari tinggi pada gambar, tinggi gedung pada gambar itu harus cm. Ternyata di sini tinggi sebenarnya bentuk meter. Ubah dulu, jadi nanti sama dengan 1/150 kita kali 27 meter ke cm. Meter ke cm itu 2 kali turun. Kalau 2 kali turun berarti dikali 100. Oke? Nah, berarti tinggal kali 1 kali 2700 dibagi 150. Kita coret saja ya, yang ada nolnya. Oke, berarti tinggal 270 kali 1 bagi 15. Nanti dapat 18. Maka tinggi pada peta, tinggi gedung pada gambar itu kita gambar setinggi 14 cm. Ini sesuai dengan pilihan jawaban bagian A. Oke, gampang ya. Nah, sekarang Miss akan lanjut di soal nomor 11. Nah, soal nomor 11, 12, 13, 14 ini merupakan materi submateri satuan. Oke, submateri satuan. Di nomor 11 adalah materi satuan panjang. Ingat kembali kilometer, hektometer, sampainya milimeter. Kalau satuan-satuan seperti ini yang perlu adik-adik ingat hanya menyamakan. Sebelum kalian tambah, sebelum kalian kurang, kali, bagi, dan lainnya, satuannya harus diperhatikan. Satuannya itu harus sama bentuknya. Kalau yang lainnya cm, maka angka lainnya juga ikut cm dan seterusnya. Tapi kalau pilihan ganda ikut jawabannya pilihan ganda. Kalau jawabannya meter ya berarti semua satuan yang ada di soal kita ubah menjadi meter. Kalau tahun ya semua dalam tahun dan begitu seterusnya. Di nomor 11 adalah 9200 cm dikurangi 640 desimeter ditambah 12 dekameter. Ini soalnya maunya dalam apa? Dalam bentuk satuan meter. Oke, kalian bisa lihat di pilihan-pilihannya itu meter semua. Kita kembali review kilometer, hektometer, dekameter. Sudah dekameter apa? Oke, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Sekarang yang nomor di bagian pertama 9200 cm. Cm itu ada di tangga sini. Cm ke meter berarti arahnya kemana? Naik atau turun? Ya, naik. 1, 2. Kalau naik 2 kali berarti kita bagi 100. Kan 1 kali naik dibagi 10. Nih, kalau cm ke desimeter Miss bagi 10. Maka di sini 9200 bagi 10 kan hilang 1 nolnya. Jadi tinggal 920. Terus dibagi 10 lagi.
Udah, berarti hilang lagi 1 nolnya. Berarti tinggal 92 meter. Jadi 9.200 meter cm itu sama saja 92 meter dikurang 640 desimeter. Desimeter itu ada di sini. Ke meter naik juga 1 tangga dibagi 10. Maka 640 bagi 10 nanti tinggal 64. Maka 640 desimeter itu sama saja 64 meter. Tambah dekameter ke meter, turun ya. Kalau naik dibagi, kalau turun dikali 10. 12 kali 10 120. Jadi 12 dekameter itu sama saja 120 meter. Jadi jawaban akhirnya adalah tinggal kalian operasikan, kurang tambah sama-sama kuat. Kurang duluan muncul ya sudah, kurangkan dulu. 92 dikurang 64, 28. 28 ditambah 120, 148. Jadi jawabannya adalah 148 meter. Ini sesuai dengan pilihan bagian B di nomor 11. Oke, gampang ya. Nah, sekarang pindah ke soal nomor 12. Soal nomor 12 itu tentang satuan waktu. Kita lihat dulu. Yang ditanyakan adalah usia kakek Fahmi. Usia kakek Fahmi tahun depan. Oke, tahun depan. Yang diketahui apa? Usia kakek Fahmi 3 tahun yang lalu 3/4 abad. 3/4 abad. Oke, kalau masalah tahun-tahun umur-umur begini jelas ya. Soalnya itu kita bagi menjadi 3 masa waktu. Ada di masa lalu. Oke, di masa lalu. Kemudian ada masa sekarang. Kemudian ada masa depan. Nah, di sini soalnya dia bilang untuk masa lalu 3 tahun yang lalu. Oke? 3 tahun yang lalu umurnya kakek 70. Umurnya kakek adalah 3/4 abad. 3/4 abad itu sama saja 3/4 kita kali abad. 1 abad itu berapa tahun? 100 tahun. Jadi 100 bagi 4 25 kali 3 75 tahun. Jadi usia kakek 3 tahun yang lalu adalah 75 tahun. Itu baru 3 tahun yang lalu. Nah, kalau 3 tahun yang lalu 75 tahun, berarti tahun ini berapa? Tahun sekarang. Ya udah, kalau kita pindah ke masa selanjutnya, berarti caranya ditambah. Kita tambah. Tambah berapa sih? Ditambah 3 tahun. Kok 3 tahun? Kan kita berbicara dari masa lalunya itu 3 tahun. Berarti kalau kita mau pindah ke sekarang berarti ditambah 3 tahun. Jadi 75 kita tambah 3 dapat 78 tahun. Jadi umur kakek tahun ini sekarang, pada saat sekarang itu 78 tahun. Nah, yang ditanyakan itu ternyata pada masa depan, tahun depan. Tahun depan itu berarti bertambah berapa tahun? 1 tahun. Ya udah, berarti 78 tambah 1 79 tahun. Maka usia kakek tahun depan itu adalah 79 tahun sesuai pilihan bagian D di nomor 2. Oke, gampang ya. Nah, sekarang Miss pindah lagi ke soal nomor 13. Soal nomor 13 ini berbicara tentang satuan kuantitas. Satuan kuantitas seperti gross, kodi, losing, dan lain sebagainya. Yang paling sering sih muncul itu ya, gross sama kodi sama losing. Dan di sini soalnya dia bilang seorang pedagang memiliki persediaan 3 gros kain sarung. Kemudian datang 2 orang pembeli. Artinya kalau datang pembeli berarti persediaannya berkurang atau bertambah?